Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kembali, sekalipun kita masih ada di dalam masa-masa pandemi COVID-19, tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk kita bisa bersekutu, beribadah bersama. Mari segera kita siapkan hati kita akan mulai segala sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, bulan yang baru yang kembali Engkau berikan bagi kami. Kendati kami masih mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai kami, tetap memimpin kehidupan kami, untuk kami boleh tetap setia berada di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, kami akan segera memulai ibadah ini dengan terlebih dulu Engkau mau mengurapi kami semua yang melayani Engkau, semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kami semua boleh bersiap, bersatu hati untuk bersama-sama menikmati ibadah, dan kami percaya Engkau hadir, Engkau mengurapi ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus telah menyertai kita dan menjadi perisai bagi kita. Mari kita akan memuji, kita menyatakan bahwa hanya Dialah sebagai perisai kehidupan kita. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai kehidupan kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kita, sehingga kita akan mampu menjalani kehidupan kita bersama dengan Dia. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah Tritunggal yang menyatakan bahwa Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia juga menyatakan adalah kasih, dan Dia juga adalah sebagai penolong buat kehidupan kita. Roh yang kudus yang akan menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan
mendengarkan kesaksian, tapi sebenarnya saya sendiri yang akan bersaksi. Oleh kemurahan Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati saya, terutama di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Justru dalam masa-masa seperti itu, Tuhan membuat saya semakin berusaha untuk bisa memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan juga, saya bergabung dengan komunitas yang membuat iman saya semakin bertumbuh. Dan untuk pertama kali dalam hidup saya boleh berpuasa bagi Tuhan selama 30 hari secara penuh dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Itu membuat saya semakin terfokus untuk berkarya, berbuat sesuatu bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Khususnya yang saya sangat terbeban karena pada tahun lalu, pada pertengahan tahun, sebenarnya juga saya mendapat kepercayaan juga untuk bisa melayani sobat difabel, jadi membuat ibadah khusus difabel, dan yang melayani di sana adalah difabel. Karena sebelumnya panti asuhan ini melayani para difabel, tetapi pelayan-pelayan yang melayani difabel adalah yang non difabel, bukan dari kalangan difabel itu sendiri. Jadi sebenarnya proyek itu sudah dari tahun lalu, pertengahan tahun, tetapi seizin Tuhan memang ada pandemi COVID-19 sehingga ibadah itu belum bisa berlangsung. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi saya keteguhan dalam hati saya untuk menyatakan, membuat sebuah konten video ibadah khusus difabel. Jadi itu juga buat saya pribadi adalah sebagai latihan untuk terjun dalam pelayanan yang sebenarnya. Saya mengucap syukur untuk itu, dan Tuhan juga menyertai usaha pekerjaan saya. Justru pada saat pandemi seperti ini, orderan saya malah lebih bertambah, dan Tuhan juga mulai mengembangkan dengan mencoba hal-hal yang baru, menjual produk-produk yang baru, dan Tuhan menyertai saya. Saya juga dibantu oleh orang tua saya untuk bisa berjualan, dan puji Tuhan, apa yang saya perjuangkan juga untuk paling tidak bisa bertahan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini, Tuhan juga sudah sertai, dan saya percaya Tuhan juga akan menyertai sobat difabel yang mau berserah kepada Tuhan. Tentunya kalau kita melihat kelemahan kita tentunya masih sangat banyak, tapi biarlah kita tidak memandang hal itu, tapi kita hanya memandang Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah teladan kehidupan kita. Dan kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang menyatakan penyerahan hidup kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Engkau pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ku serahkan segenap hidupku dalam roh dan kasih-Mu, agar ulahku berkenan padamu. Biar ku serahkan segala perkara yang masih mengikatku, agar dibebaskan oleh darah-Mu.
dengan kasih-Mu sepatutnya milik-Mu. Amin. Inilah firman kami, Tuhan. Biar ku tunduk pada firman-Mu lewat jalan kematian, seperti yang pernah Engkau lakukan. Biarlah hancur semua kebanggaan yang ketinggian hatiku, merendahkan diri seperti teladan-Mu. Yesus, oh Yesus, Kau teladanku. Ajar ku selalu ikut jejak-Mu. Yesus, oh Yesus, Kaulah Tuhanku. Dalam dukaku, Kau penghiburku. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah nyanyikan ini sebagai kerinduan hati kami dan tekad kami untuk kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami seluruh kepenuhan Allah di dalam diri kami, kepenuhan di dalam firman-Mu, kepenuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, dan kepenuhan di dalam kasih-Mu, sehingga Engkau Allah Tritunggal berdiam, bertabernakel di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami akan memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga kehidupan kami akan selalu terus mengalami peringatan dan nasihat dari Engkau. Hidup kami akan selalu mengalami tuntunan dan pimpinan dari Engkau, dan hidup kami akan menyatakan kasih-Mu kepada semua orang di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah. Tuhan kiranya mengurapi kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan
dan banyak orang yang terberkati melihat tayangan ini. Puji Tuhan, segera kami akan menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan sebagai junjungan dan juru selamat kehidupan kami. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa kita, Shalom. Kiranya sukacita, kasih dan damai sejahtera yang dari Allah menaungi kehidupan kita. Segera kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Tema yang saya ambil kali ini adalah 3B atau triple B. B yang pertama adalah batin kita ditinggali oleh Roh Kudus. Kemudian B yang kedua adalah bertekun di dalam iman. Dan B yang ketiga adalah berakar serta berdasar di dalam kasih Tuhan. Kita akan segera membaca dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan, ini merupakan sebuah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang notabene adalah bangsa kafir atau bukan bangsa pilihan, atau disebut juga adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, jemaat Efesus ini boleh diangkat menjadi jemaat Kristus melalui pelayanan daripada Rasul Paulus. Karena panggilan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus terkhusus adalah bagi bangsa kafir atau bagi bangsa di luar Yahudi, tetapi juga dia tetap melayani bangsa Yahudi. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat concern khususnya kepada bangsa kafir, sampai-sampai dia harus mengalami berbagai penderitaan, bahkan kesesatan, bahkan juga dipenjara oleh karena memberitakan Injil Kristus ini. Dan di dalam doanya ini, dia begitu merindukan, khususnya kepada jemaat Efesus ini, yaitu supaya mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi artinya bukan hanya sebagian, tetapi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kenapa mereka harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah? Jawabannya memang ada pada ayat-ayat sebelumnya. Kita bisa membaca dalam ayat 1 sampai 13. Dan lebih baik memang kita harus membaca secara keseluruhan Efesus 3 ini. Jawabannya adalah supaya mereka tidak tawar hati melihat kesesakan yang dialami oleh Rasul Paulus, oleh hamba Tuhan ini. Maupun mereka sendiri juga akan mengalami penderitaan dan kesesatan yang sama. Dan memang nantinya ke depan jemaat Efesus ini memang mengalami berbagai macam penderitaan oleh karena nama Yesus. Tetapi yang luar biasa adalah mereka menghadapi itu semua dengan sabar dan dengan tidak mengenal lelah. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Jadi di sini kita melihat bagaimana doa Rasul Paulus ini sangat visioner, ya, sangat jauh ke depan, sehingga doa itu bahkan menjadi suatu nasihat yang kuat bagi jemaat Efesus di masa depan. Dan doa ini juga sekaligus merupakan sebuah peringatan, yaitu dikatakan bahwa mereka harus dipenuhi dengan kepenuhan Allah.
supaya mereka bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Allah itu. Dan juga supaya mereka mengenal kasih yang melebihi segala pengetahuan. Karena kalau kita kembali lihat dalam Wahyu 2 ayat 1-7 tadi, yang menjadi dosa dari jemaat Efesus adalah bagaimana mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka boleh hebat dalam hal bertekun dan berjerih payah, dalam hal melayani Tuhan, dan juga dalam hal menghadapi orang-orang jahat. Mereka nggak bisa tahan menghadapi orang-orang jahat dan ajaran sesat. Tetapi mereka melakukan itu tanpa kasih. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa itu adalah sebuah kejatuhan yang sangat dalam. Itu sebabnya sejak jauh-jauh hari Rasul Paulus sebenarnya sudah membekali mereka dengan doa yang menjadi nasihat dan peringatan untuk mereka ini. Dan kalau kita melihat bagaimana doa dan nasihat dari Rasul Paulus, bukan hanya kepada jemaat Efesus, tapi kita juga bisa melihat pada jemaat yang lain, jemaat Kolose dan jemaat-jemaat yang lain. Dia itu selalu menginginkan supaya jemaat itu ada dalam seluruh kepenuhan Allah, yaitu Allah Tritunggal, yang berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih, atau firman, Roh Kudus, dan kasih. Dan inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan kepada Sobat Difabel dan kepada semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita akan segera masuk dalam tema 3B ini. Memang dalam Efesus 3 ini bukan merupakan sebuah urutan ya, harus iman dulu, kemudian baru pengharapan dan kasih. Karena Allah Tritunggal itu adalah sifatnya setara, tetapi mereka ada dalam satu kesatuan, di dalam wujudnya Tuhan Yesus Kristus yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar ajarannya. Karena sebenarnya Allah itu merupakan sebuah kesatuan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah yang memiliki 3 sifat ilahi, tetapi terwujud dalam satu pribadi. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai seluruh kepenuhan Allah. Jemaat harus dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, bukan hanya sebagian, bukan membesarkan yang satu, mengecilkan yang lain, tetapi tidak. Kesemuanya ini adalah setara. Ini adalah B yang pertama, yaitu bagaimana batin kita harus ditinggali, harus didiami oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus tinggal di dalam hati kita? Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kita penghiburan. Roh Kudus itulah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Bahkan Roh Kuduslah yang akan membawa kita dalam seluruh kebenaran. Kita akan melihat itu di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kemudian kita baca kembali dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi
Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Roh Kudus itulah yang akan memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran itu, supaya kita tidak lagi menuruti atau dipimpin oleh keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu sebabnya juga jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dalam batin kita. Bagaimana sih caranya supaya tidak mendukakan Roh Kudus? Caranya adalah kita harus peka dalam mendengar suaranya, karena suara dari Roh Kudus itu sangat lembut sekali. Diperlukan sebuah ketaatan dan dengar-dengaran terhadap nasihat dan peringatan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan supaya kita berhati-hati dalam hidup kita. Kita berhati-hati kalau mau berkata-kata, kita berhati-hati kalau mau berbuat sesuatu. Bahkan sebelum kita berbuat sesuatu pun, Roh Kudus itu sudah mengingatkan. Tetapi jujur seringkali kita tidak peka dengan suara itu. Kita lebih mengikuti suara daging kita. Kita lebih mengikuti ego kita. Dan ketika kita menuruti ego kita, keinginan kita sendiri, maka disitulah sebenarnya kita jatuh. Saya sendiri juga seringkali mengalami hal itu. Beberapa kali tidak peka atau mengabaikan suara Roh Kudus yang begitu lembut itu. Dan akibatnya adalah apa? Seringkali saya jatuh di dalam dosa. Dosa yang saya alami adalah dosa menonton video dewasa. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan, jangan. Tapi daging saya juga mengatakan, tidak apa-apa kan, saya sudah dewasa. Kan hanya sekedar menonton saja, tidak melakukan. Pastikan tidak berdosa. Dia, suara daging itu melupakan suara firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ketika kita melihat seorang perempuan dan kita menginginkan dia, itu sebenarnya kita sudah berzina dengan dia. Jadi untung saja setelah itu Roh Kudus terus mengingatkan saya supaya saya insaf dan bertobat dan meninggalkan keterikatan kepada tontonan film dewasa tersebut. Dan juga saya pernah juga diingatkan Roh Kudus dan tidak peka ketika saya berbisnis dengan seseorang yang pada awal-awal memang sudah saya anggap seperti saudara karena semuanya baik, semuanya lancar. Tapi sebenarnya Roh Kudus juga mengingatkan supaya jangan terlalu percaya kepada orang yang belum lama dikenal sekalipun sudah seperti saudara. Dan memang benar, ketika saya mengabaikan suara itu, saya tetap jalan saja, saya tetap percaya. Akhirnya juga saya mengalami kerugian. Bagaimana modal saya yang waktu itu cukup besar, 75% dari modal saya diambil oleh dia dengan cara dia memesan barang terlebih dahulu dan tidak membayar kemudian. Lama sekali sampai akhirnya selesai selama 2 tahun dia mengembalikan, dan itu pun juga harus dicicil. Dan saya sendiri juga mengalami kesusahan, saya harus pontang-panting bagaimana mencari modal, mencari pinjaman, dan saya harus melunasi pinjaman saya dengan modal yang sedikit itu. Itu yang pengalaman-pengalaman yang saya alami oleh karena saya mengabaikan suara Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan saya dengan lembut, tapi seringkali saya tidak peka. Saya lebih mengikuti suara daging saya. Itulah yang kita akan alami ketika kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita segera masuk kepada B yang kedua, tidak usah membuang waktu, yaitu bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman itu seperti apa? Kita akan melihat bagaimana bertekun di dalam iman itu
di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi inilah bertekun di dalam iman, yaitu bertekun seperti seorang atlet yang mengikuti sebuah perlombaan, yang harus berlomba tanpa ada beban dan halangan yang merintangi. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan kalau kita berfokus pada Yesus. Sebab hanya Yesus yang bisa memimpin iman kita itu kepada kemenangan, yaitu kesempurnaan iman kita. Fokus kepada Yesus itu artinya adalah mencontoh ketekunan, kegigihan Yesus dalam memikul salib dan menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang-orang berdosa. Jadi dalam perlombaan iman ini, hanya Yesus yang menjadi teladan kita, khususnya dalam hal ketekunannya, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Mungkin saat ini ada sobat difabel atau siapapun yang saat ini mengalami ujian dalam imannya. Mungkin mereka harus mempertahankan imannya di tengah-tengah keluarga mereka yang belum mengenal Yesus, atau di tengah-tengah teman-teman atau komunitas yang belum mengenal Yesus. Tetaplah semangat dan bertekun dalam iman kepada Yesus. Percayalah bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan sampai kepada akhirnya, yaitu sampai kepada kesempurnaan. Kemudian kita segera masuk dalam B yang terakhir, yaitu berakar serta berdasar di dalam kasih-Nya. Berakar itu artinya adalah kuat ke dalam, atau semakin memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih itu. Sementara berdasar di dalam kasih itu artinya tangguh di luar, karena semakin mengenal kasih-Nya yang melampaui segala pengetahuan. Itu tadi bisa kita baca dalam Efesus 3 yang sudah kita baca tadi. Itu sebabnya dikatakan bahwa kasih adalah yang terbesar. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian iman, kemudian pengharapan itu lebih kecil daripada kasih, karena ketiganya adalah setara. Tapi maksud dari terbesar adalah ini dinyatakan untuk menyatakan bahwasanya kasih Allah adalah pemberian atau anugerah terbesar dari Allah kepada kita manusia berdosa. Kita ingat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan Dia menghendaki supaya semua orang percaya kepadanya dan tidak binasa. Jadi Allah itu sendiri adalah kasih. Kita akan melihat hal itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10, kemudian ayat 16. Mari kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi memang benar bahwa Allah itu adalah kasih, dan siapa saja yang tetap di dalam kasih, artinya berakar dan berdasar di dalam kasih, atau memahami dan mengenal kasih, maka dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa batin kita harus ditinggali oleh Roh Kudus, supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh yang kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh yang kudus, maka dia akan menghibur saat kita berduka. Dia akan menguatkan saat kita lemah. Dia akan meneguhkan saat kita goyah. Dan dia akan membawa kita dalam seluruh kebenaran. Artinya dia selalu akan menasihati dan mengingatkan kita untuk kita tetap berada di dalam kebenaran. Kemudian kita harus bertekun dalam iman dengan mencontoh ketekunan Yesus, yaitu tekun memikul salib dan tekun menanggung bantahan yang hebat dari orang-orang berdosa. Untuk aplikasinya bagi kita saat ini adalah kita tekun menanggung hinaan, cacian, dan bantahan karena nama Yesus. Dan kemudian yang terakhir, kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih, supaya kita makin memahami dan mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah ini, maka kita pasti akan memenangkan perlombaan iman ini. Kita akan memenangkan peperangan melawan iblis, karena kita telah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu bisa kita baca dalam Efesus 6 ayat 10-20. Dan di dalam kemenangan ini, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan membaca ayat yang terakhir dalam Efesus 3 ayat 20-21. Bagaimana sih kemuliaan Tuhan yang akan kita alami? Mari kita membaca. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi inilah kemuliaan yang akan kita terima, bahwa kita akan menerima perbuatan Tuhan yang jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan situlah Tuhan yang dipermuliakan, karena kemuliaannya ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah berkat firman Tuhan yang bisa kita terima. Kiranya ini boleh selalu mengingatkan kita, selalu menasihati kita, supaya kita selalu berada di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya kita selalu bersekutu dengan Roh-Nya yang kudus. Kita selalu bersekutu dengan firman-Nya, dan kita selalu menyatakan kasih-Nya yang sudah diberikan bagi kita. Puji Tuhan. Kita akan segera berdoa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa hanya bagi Dia segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan.
Kau mau menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih. Bertekunlah di dalam ujian, bersabar dalam kesesakan, berakarlah di dalam kasih-Nya, serta berdasar di atas firman-Nya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selamanya. Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Dia sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Puji Tuhan. Bertekunlah di dalam ujian, bersabar dalam kesesakan, berakarlah di dalam kasih-Nya, serta berdasar di atas firman-Nya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selamanya. Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Dia sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Haleluya. Segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia bersedia menyatakan diri-Nya dalam seluruh kepenuhan Allah di dalam diri kita. Marilah kita sembah, marilah kita muliakan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Bagi Dialah segala kemuliaan. Bagi Dialah kemuliaan untuk selamanya. Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Dia sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab, Dia sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Puji nama Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus segala kemuliaan. Haleluya, segala kepujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di mana Engkau, Allah yang luar biasa, telah menyatakan pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami yang sesungguhnya tidak berlayak menerimanya Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur oleh karena pemberian yang terbesar telah Engkau berikan bagi kami. Engkau mengasihi kami dengan tanpa syarat Tuhan. Engkau mengasihi kami tidak melihat latar belakang kami Tuhan. Tapi Engkau mengasihi kami untuk menyelamatkan kehidupan kami.
Bahkan rencana itu sudah Engkau pikirkan di dalam kekekalan. Engkau yang mengetahui segala sesuatu, Tuhan. Dan Engkau juga yang menyediakan solusi untuk menolong kami kembali. Tuhan, kami berdoa untuk sobat difabel. Mungkin saat ini masih mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Tuhan, kiranya Roh-Mu boleh tinggal di dalam kehidupannya. Untuk boleh menghibur, menguatkan, serta meneguhkan dia. Untuk dia boleh tetap bertahan di dalam Engkau, bertekun di dalam iman, supaya imannya tidak goyah, supaya imannya tidak gugur, Tuhan. Dan kiranya Engkau mau menyatakan kasih-Mu kepada mereka, untuk menyertai kehidupan mereka, untuk membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih-Mu yang melampaui segala pengetahuan, menyertai mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini mungkin masih mengalami pergumulan apapun itu, Tuhan akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menolong kami semua yang berseru dan berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Kiranya firman-Mu itu akan terus bertumbuh di dalam kami, dan kami mau juga bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan berdoa bersyafaat. Masih kami mendoakan bangsa dan negara kami, seluruh pemerintahan kami dari jajaran yang tertinggi sampai yang terbawah, aparat keamanan, semuanya yang terkait, pihak medis. Tuhan, kiranya kami mau boleh bersinergi, bahkan seluruh masyarakat Indonesia juga boleh bersinergi untuk sama-sama kami semua boleh memerangi COVID-19 ini dengan mentaati segala protokol-protokol kesehatan yang ada, Tuhan. Tuhan, Kau tolong di mana setiap kami, anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya, terutama dalam pemberian vaksin, pencarian vaksin, sampai vaksin itu diuji dan ditemukan dan disiapkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Tuhan tetap menyertai, Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menjaga. Segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bangsa-bangsa juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami. Sekarang Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Engkau sudi mau menyatakan berkat-Mu bagi kami. Saudara-saudaraku sekalian, kiranya berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa dengan kasih-Nya, berkat dari persekutuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menghibur, menguatkan dan meneguhkan kita, serta kasih-Nya yang selalu dinyatakan, dicurahkan bagi kita. Kiranya itu boleh semua menyertai, memberkati kami mulai hari ini sampai kepada kedatangan-Mu dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dan kami akan lanjutkan berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.